Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Penglaris Pedagang Nasi Goreng Kedatangan Kuntilanak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada awal tahun 1999, Mas Irfan, seorang pria yang baru saja lulus SMP, memulai perjalanan hidupnya di Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan di kampung halamannya, ia merantau ke Bandung. Namun tak lama kemudian, Mas Irfan harus pindah ke Jakarta karena ayahnya yang sudah lama berdagang di ibu kota meminta bantuan. Setibanya di Jakarta pada bulan September 1999, Mas Irfan mulai berdagang nasi goreng di daerah Kampung Baru. Dia memilih untuk berdagang di satu tempat secara tetap, bukan keliling, sesuai dengan prinsip yang diwariskan orang tuanya. Prinsip tersebut mengajarkan bahwa meskipun berdagang boleh, seseorang harus memiliki harga diri dan menjaga wibawa, sehingga tidak harus keliling untuk mencari pelanggan. Mas Irfan memulai hari-harinya dengan mempersiapkan dagangannya sejak pukul 4.30 pagi dan membuka lapak pukul 5.00. Usahanya berlangsung hingga pukul 24.00 malam. Karena selain berdagang, ia juga memiliki pekerjaan lain sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Keramat Jati. Di awal karir dagangannya, harga per porsi nasi goreng adalah Rp2.500. Seiring waktu, harga naik sedikit menjadi Rp3.000. Mengikuti strategi harga di mall dengan angka Rp2.999 untuk menghindari keharusan mengembalikan uang kembalian. Meski telah hampir 30 tahun berlalu, Mas Irfan tetap setia menjalankan usahanya, memegang teguh prinsip dan dedikasi yang diwariskan oleh orang tuanya. Pada awal mula berdagang, Mas Irfan tidak memiliki partner, hanya mengandalkan tenaga sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, dia kini memiliki anak buah yang membantunya. Sekarang Mas Irfan bisa membagi waktu dengan anak buahnya yang menangani lapak dari pukul 5 hingga 8 pagi. Sedangkan dia sendiri mulai berjualan setelahnya. Mas Irfan dikenal sebagai spesialis malam. Dia menghabiskan malam harinya untuk berdagang, menjaga agar semua berjalan lancar. Selama menjalankan usahanya, Mas Irfan mengalami berbagai kejadian, termasuk beberapa kejadian mistis. Salah satu pengalaman mistis yang paling mengesankan terjadi pada malam Jumat yang hujan deras. Pada malam itu, Mas Irfan melihat sosok perempuan yang sangat menyeramkan. Perempuan tersebut mengenakan rok panjang berwarna putih dan rambutnya lurus dengan tatapan mata yang menakutkan. Mas Irfan menduga bahwa sosok tersebut adalah kuntilanak. Sosok tersebut tampak menghilang begitu saja, meninggalkan kesan yang mendalam dalam ingatannya. Saat itu, setelah berjam-jam berdagang dan berbincang, Mas Irfan ingin menceritakan secara lengkap kejadian yang dialaminya. Ia mulai hari-harinya dengan bangun pukul 4 pagi, mandi, melakukan sholat, lalu berangkat ke tempat jualan. Setibanya di lokasi, ia mulai beres-beres dan mempersiapkan segala sesuatunya seperti biasa. Pada malam Jumat Kliwon yang hujan deras, sekitar pukul 10.30 hampir jam 11 malam, Mas Irfan sedang menunggu pembeli di gerobaknya. Hujan turun dengan deras,
Tidak rintik-rintik namun cukup deras untuk membuat orang jalan kaki merasa kesulitan. Mas Irfan duduk di belakang gerobaknya, memandang ke sekeliling sambil menunggu pelanggan. Tiba-tiba, dari balik kaca gerobak, ia melihat sosok perempuan berdiri di depan gerobaknya. Mas Irfan merasa heran karena sosok tersebut muncul secara tiba-tiba. Saat itu ia sedang bengong dan tidak sengaja melihat ke atas melalui kaca. Sosok perempuan tersebut memiliki tatapan mata yang melotot yang membuat Mas Irfan merasa sangat ketakutan. Ketika Mas Irfan bertanya, "Mbak, ada apa?" Sosok tersebut hanya diam tanpa menjawab dan hanya meminta 1 porsi nasi goreng. Meskipun Mas Irfan mencoba melayaninya dengan sebaik mungkin, ia merasa bulu kuduknya merinding. Biasanya pembeli akan melakukan percakapan atau setidaknya memberikan beberapa petunjuk tentang pesanannya. Tetapi kali ini tidak ada interaksi sama sekali. Saat Mas Irfan sedang fokus menggoreng, tiba-tiba sosok perempuan itu sudah berada di sampingnya tanpa mengeluarkan suara langkah sama sekali. Ini sangat mengejutkan karena biasanya seseorang yang mendekat pasti akan terdengar langkahnya. Mas Irfan merasa kaget dan panik karena perempuan itu tiba-tiba saja muncul di sampingnya tanpa ada indikasi sebelumnya. Mas Irfan merasa seolah-olah waktu sejenak berhenti saat sosok tersebut muncul secara tiba-tiba di sampingnya. Ia terus merasa bingung dan ketakutan. Dengan pikiran yang terus bertanya-tanya, apakah sosok tersebut benar-benar manusia atau makhluk lain? Saat Mas Irfan fokus menggoreng nasi goreng, sosok perempuan itu tiba-tiba bertanya, "Mas, kalau saya pesan 10 porsi, boleh gak?" Pada awalnya, Mas Irfan mengira bahwa perempuan tersebut bercanda. Dia membalas dengan bercanda, "Jangankan 10, 1 saja saya layani." Namun perempuan tersebut tidak membalas candaan Mas Irfan dan malah mengulang pertanyaan dengan serius. Mas Irfan merasa semakin cemas, tetapi dia tetap mencoba untuk berpikir positif dan melayani perempuan tersebut. Perempuan itu kemudian bertanya lagi, "Mas, bau amis gak?" Mas Irfan merasa aneh dengan pertanyaan tersebut dan menjelaskan bahwa saat itu dia sedang menggoreng nasi goreng. Jadi tentu saja baunya campur dengan aroma bumbu. Mas Irfan dalam hati merasa bingung dan sedikit tidak fokus, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang dan menjelaskan situasinya. Yang membuat Mas Irfan sangat terkejut adalah ketika perempuan itu tiba-tiba duduk di sampingnya tanpa mengeluarkan suara langkah kaki atau bunyi bangku yang biasanya terjadi saat seseorang duduk. Mas Irfan merasa sangat terkejut karena perempuan itu sudah berada di sampingnya tanpa dia sadari sebelumnya. Ketika dia selesai menggoreng dan menyajikan nasi goreng, Mas Irfan semakin yakin bahwa sosok perempuan tersebut bukanlah manusia biasa. Perempuan itu duduk dengan posisi yang sangat aneh. Kakinya tidak tampak karena tertutup gaunnya dan tangannya terlihat sangat pucat. Mas Irfan melihat bahwa tangannya putih dan panjang, terlihat sangat mencolok. Hal ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa sosok perempuan tersebut adalah makhluk supernatural. Pada saat itu, Mas Irfan benar-benar merasa sadar bahwa dia menghadapi sesuatu yang tidak biasa, jauh dari manusia biasa yang sering dia temui saat berdagang. Setelah menyadari bahwa sosok perempuan tersebut bukanlah manusia biasa, Mas Irfan merasakan ketegangan dan ketidakberdayaan. Dia merasa seolah-olah dikuasai oleh sosok tersebut. Meskipun secara sadar, dia mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Rasa takut yang mendalam membuatnya merasa seperti dalam kendali makhluk itu, seperti ada ketakutan supernatural yang mempengaruhi dirinya. Di depan tempat jualannya, terdapat pangkalan ojek yang biasanya ramai dengan pengunjung. Namun, malam itu hujan membuat tempat tersebut sepi. Biasanya, pangkalan ojek dipenuhi 5 hingga 10 orang hingga jam 1 atau jam 2 pagi. Tetapi malam itu, sejak pukul 8 hingga 9 malam, tidak ada seorang pun yang terlihat. Merasa sangat takut dan tidak nyaman, Mas Irfan memutuskan untuk keluar dari tempat jualannya.
Dia duduk di pangkalan ojek yang ada di depan, merasakan campuran antara rasa percaya dan tidak percaya, serta ketakutan yang mendalam. Saat duduk di sana, Mas Irfan mencoba melihat dari jarak jauh, berharap sosok perempuan itu tidak ada lagi. Dari posisi duduknya, Mas Irfan bisa melihat kolong gerobaknya yang agak tinggi. Melalui celah tersebut, ia masih bisa melihat sosok perempuan yang duduk di dekat gerobak. Yang membuatnya semakin heran adalah bahwa kakinya tidak terlihat, yang tampak hanya gaunnya yang panjang. Meskipun sosok itu masih ada, bagian bawahnya tetap tersembunyi, hanya gaunnya yang terlihat. Tak lama kemudian, sosok perempuan tersebut memanggil Mas Irfan. Dengan suara yang mengejutkan dan menambah rasa takutnya, sosok itu berkata, "Mas, Mas." Pada awalnya, Mas Irfan diam, takut untuk menjawab. Rasa takutnya sangat mendalam, sehingga dia tidak bisa berbuat banyak selain menunggu dan berharap situasi itu segera berakhir. Saat sosok perempuan tersebut memanggilnya lagi, Mas Irfan merasa semakin ketakutan. Perempuan itu mengajaknya untuk duduk lebih dekat. Namun Mas Irfan yang sudah sangat takut hanya memberikan alasan bahwa dia merasa gerah. Padahal hujan deras, ia mengatakan demikian hanya untuk menghindar dari sosok itu, karena ia sudah yakin bahwa ini bukanlah manusia biasa. Meski merasa sangat takut, Mas Irfan akhirnya memberanikan diri untuk mendekat dan duduk di teras kontrakan tetangga yang tidak jauh dari gerobaknya. Ia menjaga jarak sekitar 2 meter dari sosok perempuan tersebut. Mencoba untuk tidak melihat langsung, ia berusaha sibuk dengan kegiatan lain seperti membersihkan gerobak dan sayuran sambil pura-pura tidak memperhatikan sosok perempuan itu. Ketika sosok perempuan tersebut selesai makan dan ingin membayar, Mas Irfan berusaha untuk tidak menghadapinya secara langsung. Ia tetap pura-pura sibuk, berusaha untuk menghindari tatapan perempuan itu yang sangat menakutkan. Sosok perempuan itu memiliki mata yang melotot dengan tatapan yang benar-benar menakutkan, membuat Mas Irfan merasa sangat takut. Kulit perempuan itu tampak sangat pucat, berbeda jauh dengan kulit manusia biasa, menambah rasa ngeri yang dirasakannya. Meski Mas Irfan berusaha keras untuk tidak menatap langsung, ia tetap merasa cemas dan takut. Situasi ini sangat mencekam baginya dan ia hanya berharap sosok tersebut segera pergi agar ia bisa merasa aman kembali. Ketika sosok perempuan itu membayar menggunakan uang Rp10.000, Mas Irfan merasa sangat cemas. Ia sengaja memisahkan uang tersebut dari uang lainnya di dalam laci gerobaknya agar bisa dengan mudah mengembalikannya jika diperlukan. Namun saat ia berusaha mencari kembali uang receh untuk mengembalikan uang tersebut, sosok perempuan itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Mas Irfan terkejut ketika sosok itu sudah berada di belakangnya tanpa suara. Kaget dan takut, ia segera menyadari bahwa sosok itu tidak mungkin berlari tanpa suara. Ia cepat-cepat keluar dari tempat jualan dan mencari sosok tersebut di sekitar, namun tidak menemukan jejaknya. Keyakinannya semakin kuat bahwa sosok perempuan itu adalah kuntilanak. Setelah sosok perempuan itu menghilang, Mas Irfan merasa lega namun tetap sangat ketakutan. Ia segera mengetuk pintu tetangga kontrakan dengan keras, berharap agar seseorang bisa membantunya atau setidaknya menghibur dirinya. Tetangga yang keluar merasa heran dengan keburu-buruannya dan bertanya ada apa. Mas Irfan hanya bisa mengatakan bahwa tidak ada yang penting dan buru-buru menutup gerobaknya. Mas Irfan merasa ada yang aneh karena biasanya ia sangat teliti saat menutup gerobak dan merapikan tempat jualannya. Namun, malam itu ia menutupnya dengan tergesa-gesa hanya untuk segera masuk ke kontrakan dan mengunci pintu dengan cepat. Meskipun ia merasa sangat lelah dan ketakutan, Mas Irfan tidak bisa tidur di kontrakan malam itu. Rasa takut dan kejadian mistis yang baru saja dialaminya
membuatnya terjaga sepanjang malam. Setelah mengalami kejadian mistis dengan kuntilanak, Mas Irfan merasa sangat ketakutan dan memutuskan untuk mengunjungi kakaknya. Karena saat itu ia belum memiliki motor, ia harus berjalan kaki di tengah hujan deras. Rasa takut membuatnya berjalan cepat, seolah-olah sosok yang mengerikan itu mungkin masih mengikutinya. Sesampainya di rumah kakaknya, ia menceritakan kejadian tersebut. Kakaknya bertanya, mengapa Mas Irfan datang hujan-hujanan, dan Mas Irfan menjawab dengan alasan seolah hanya iseng. Namun dia juga mengungkapkan bahwa dia baru saja mengalami pertemuan dengan kuntilanak. Kakaknya dan teman-teman tetangga kontrakan Mas Irfan kemudian tahu tentang kejadian tersebut. Keesokan harinya, Mas Irfan melanjutkan aktivitas dagangnya. Dia terkejut karena dagangannya laris manis dengan antrian pembeli yang sangat panjang. Anehnya, pelanggan-pelanggannya tidak rewel atau mengeluh tentang lama tunggu, dan semuanya tampak sangat anteng. Mas Irfan dalam hati merasa mungkin ini adalah berkah dari pertemuannya dengan makhluk gaib. Dia juga mengamati bahwa uang yang diterimanya dari kuntilanak ternyata masih berada di dalam laci gerobak. Padahal dia sudah mencampurkan uang itu dengan uang lainnya. Masih ada dalam pikirannya bahwa mungkin uang itu telah berubah menjadi daun atau mengalami hal mistis lainnya. Meskipun dia tidak memikirkan uang itu sebagai jimat atau benda bertuah, rasa takut dan kejadian tersebut masih membekas dalam pikirannya. Tempat jualannya memang berada di lokasi yang agak menyeramkan. Di depan dan sampingnya ada kuburan, dan di belakangnya juga terdapat kuburan keluarga. Apalagi di belakang kuburan ada gardu listrik yang berdiri di samping kuburan dengan pohon-pohon tinggi seperti pohon pete dan mangga, menambah suasana yang mencekam. Namun kejadian yang membuatnya semakin yakin bahwa dia benar-benar bertemu dengan kuntilanak adalah saat dia membersihkan piring yang digunakan oleh sosok tersebut. Piring itu memiliki lendir hijau yang berbau amis, mirip dengan kotoran sapi. Mas Irfan langsung membuang piring tersebut karena merasa sangat takut. Ketika ditanya apakah ada latar belakang atau cerita di balik kemunculan kuntilanak tersebut, Mas Irfan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Meskipun tempatnya dikelilingi kuburan, dia tidak pernah mendengar cerita tentang wanita hamil yang meninggal atau hal-hal serupa. Dia berpikir mungkin kuntilanak tersebut datang karena merasa kasihan melihatnya berjualan sendirian di tengah hujan. Meskipun pertemuannya dengan kuntilanak itu menakutkan, setelah kejadian tersebut, dagangannya menjadi sangat laris. Mas Irfan merasa mungkin ini adalah berkah dari pertemuan tersebut. Meskipun dia berharap tidak perlu mengalami kejadian serupa lagi di masa depan. Nasi goreng Mas Irfan terletak di daerah Kampung Baru, tempatnya di Jalan Raya Kampung Baru, Kelurahan Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciracas. Lokasi yang strategis ini membuat banyak orang tahu dan mengenal nasi gorengnya yang lezat. Semoga dagangan Mas Irfan terus laris manis dan usahanya semakin sukses. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya, tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.